Oke, di sini eh, saya mau sampaikan kalau kita harus hati-hati sekarang di pasar kripto, utamanya di Bitcoin. Sebenarnya ini saya mau buat video per tadi pagi, ya. Sekarang itu kemarin pagi maksud saya. Cuman sekarang itu tanggal 5. Harusnya saya buat tanggal 4 pagi kemarin, di mana market itu masih di posisinya di sini di 105 104 karena kesibukan dan lain hal itu. Jadi sempatnya itu saya buat videonya itu sekarang subuh-subuh ini. Jadi di sini kita hanya untuk charting dari sisi Bitcoinnya. Kenapa ini saya buat itu karena saya lihat price action dari Bitcoin itu sedang tidak bagus. Jadi saya mau sampaikan hati-hati bro sama yang ini. Soalnya ini dibilang peluang atau tidak itu tergantung dari preferensi kalian. Cuman saya mau sampaikan pendapat saya dari price action Bitcoin pada saat ini. Dimana di video pertama saya itu kan saya sudah sampaikan kalau saya itu sudah trimming dari Bitcoin. Di sini ada TP1 saya di 0,0 sekian itu, dan tentu saja masih ada TP yang lainnya yang saya sudah lakukan, yang saya sudah terapkan. Dan sekarang untuk posisi Bitcoin saya itu tidak sebanyak yang kemarin-kemarin. Kenapa saya TP Bitcoin, kenapa saya buang Bitcoin saya? Karena ini pandangan saya yang saya lihat kalau Bitcoin itu akan lagi siap-siap untuk memasuki yang namanya bear market di sini. Dan kita sudah mulai di sini bear market. Tapi yang namanya market tidak ada yang tahu, besok bisa jadi nge-spike, bisa jadi up, bisa jadi semakin turun. Betul-betul memang kita masuk ke bear market. Tapi di sini kalau kita lihat dari chartingnya, ini ada garis biru bawah. Ini adalah garis trendline di untuk yang bagian bawah, garis supportnya, trendline untuk bullish. Selama garis ini belum ditembus, itu menurut saya itu belum masuk ke bear market. Jadi sekarang ini kita masih belum confirm masuk di bear market, cuman indikasinya itu kita sedang mengarah ke bear market, ya. Tapi di sini saya tetap kondisinya masih hati-hati. Saya tidak mau terlalu greedy, tidak mau terlalu over beli. Jadi saya hati-hati di sini. Oke, sekarang kita lihat untuk charting dari Bitcoinnya dari time frame daily. Di sini kita lihat kalau Bitcoin itu ketahan di area psikologinya di 100 sampai 101 di sini. Ya. Jadi di sini harus bertahan supportnya kalau Bitcoin itu masih perlu untuk menahan price actionnya. Kapan dia jebol, maka target berikutnya itu dia akan ke arah 97. Dan ini agak berat untuk ini agak berat untuk garis supportnya. Jadi untuk support di 100 sampai 101 itu sangat-sangat krusial untuk Bitcoin. Kapan dia jebol, maka dia akan pergi ke 93.000 untuk support di uptrend bullish dari Bitcoin ini. Apakah kalian mau beli atau tidak itu tergantung dari kalian. Kalau kalian masih percaya Bitcoin bakal naik, ya silahkan. Cuman kalau dari saya sendiri itu saya sudah pesimis untuk Bitcoin itu bisa naik. Ya kenapa saya exit, ya karena itu narasi bear market dari berapa cycle sebelumnya itu masih kuat. Jadi saya di sini lebih hati-hati daripada saya terlalu greedy lantas dia turunnya sampai ke 40-50%. Jadi saya sudah siap-siap dengan posisi Bitcoin saya sekarang. Jadi Bitcoin tetap ada, saya pegang, masih ada beberapa, nggak sebanyak yang kemarin tentu saja, dengan senyamannya saya yang saya bisa hold sampai selama bear market. Karena begini,
kalian kalau ingin mau trimming itu, kalau bisa porsi trimmingnya kalian itu bisa membuat kalian nyaman hold atau pegang Bitcoin ini selama bear market. Kalau kalian tidak nyaman, kalian jual. Kalau memang kalian nyaman dengan posisi kalian yang besar, yang gede, itu silahkan selama kalian bisa menerima penurunan minimal 40-50% di periode bear market tahun ini. Jadi saya tidak bilang kalau penurunan Bitcoin itu ada di 40-50%. Ini minimal, menurut ini dari tesis saya itu minimal 40-50% bear market ini. Saya juga tidak tahu apakah 30, karena dari tahun-tahun kemarin untuk penurunannya itu dari bear marketnya itu di 71% di sini. Jadi kita siap-siap saja untuk penurunan 40%, karena market yang tahun ini itu cycle ini itu sudah beda dengan yang dari cycle sebelumnya, di mana institusi di sini sudah ada. Jadi ekspektasi saya itu penurunannya itu tidak sampai 70 atau mungkin 80%. Tapi tidak menutup kemungkinan tetap juga bisa menyentuh angka 80%-an. Jadi kita siap-siap saja dengan segala kemungkinan. Oke, jadi siap-siap untuk Bitcoin kita bakal turun lebih dalam atau kita bakal naik. Nah, sebenarnya narasi yang membuat dia turun itu yang pertama ya, bear market. Karena sempat kemarin saya buka di TradingView itu ada berita kalau miners itu juga sudah mulai untuk jual Bitcoinnya. Entah 2 atau 3 hari yang lalu, saya lupa, sempat saya baca itu miners itu sudah jual Bitcoinnya. Jadi tanda-tanda kalau kita itu sudah siap-siap masuk ke bear market. Nah, kemudian narasi yang selanjutnya itu sekarang US shutdown itu masih terjadi, jadi itu menjadi berita negatif dari market. Nah, begitu pula kalau dengan market saham di sini, kalau kalian di S&P 500 itu juga sudah turun 1,2%. Saham-saham lain juga itu, saham Nvidia, saham Microsoft itu dia juga turun sekitar 1,2%. Jadi bukan cuman Bitcoin yang kena dampaknya. Nah, jadi untuk secara support kurang lebih seperti itu ya. Jadi support ini yang harus menahan harga Bitcoin. Apakah Bitcoin bakal bisa naik kembali ke harga 120? Itu saya nggak tahu. Itu tergantung dari kalian itu strateginya seperti apa. Kalau dari saya sendiri ya nggak perlu, karena untuk kenaikan berapa persen, andai kata misalkan saya masuk sekarang di sini, itu kenaikan 18% itu menurut saya kurang worth it. Untuk risikonya itu agak kurang menurut saya. Itu kalau dari segi short term. Kalau untuk long term itu kalian mau pegang Bitcoin sampai next cycle berikutnya itu silahkan. Makanya di sini strategi trimming yang tadi saya jelaskan itu, peganglah Bitcoin, nominal Bitcoin yang menurut kalian itu nyaman untuk kalian pegang di bear market, dan kalian tahan melihat penurunan 50 sampai 60% itu dari portofolio kalian. Kalau saya kuncinya mending gak usah lihat portofolio kalian ya, biar kalian tidak terlalu takut gitu untuk melihat penurunannya, karena kalian di sini harusnya punya keyakinan kalau Bitcoin atau uang yang kalian investasikan di Bitcoin itu akan kalian panen nanti di 5 atau mungkin beberapa tahun ke depan. Jadi nggak perlu dilihat portofolionya, cukup dibeli and hold, buy and hold seperti itu. Nah, kita charting di sini karena kita mau lihat bagaimana price action dari Bitcoin ini. Oke, itu untuk dari segi daily. Nah, ini sekarang kan jam 3 subuh, itu kita lihat closingnya untuk nanti jam 7 pagi, apakah dia ketahan di sini atau semakin ke bawah. Nah, ini kalau kita lihat mulai lagi turun. Tadi itu sentuh di 101,2, sekarang turun lagi kembali ke 101. Jadi sangat volatile sekarang untuk price action dari Bitcoin. Jadi ini makanya mending saya trimming dulu untuk
menghindari yang seperti apa untuk siap-siap masuk ke bear market. Oke, kemudian lanjut kita ke liquidation heat map. Di sini kalau kita lihat liquidation heat mapnya itu di bawah ini sudah habis untuk likuiditas. Yang likuiditas yang paling banyak antriannya itu di 105, di mana ada kecenderungan di sini harganya itu bakal naik menyentuh harga yang di atas, dengan catatan buyers itu ada, price action dari Bitcoin itu bagus untuk beberapa jam ke depan. Itu untuk level 105 itu masih bisa disentuh. Tapi kalau price action Bitcoinnya lemah, nah macam seperti ini belum kelihatan, itu dia malah tambah turun lagi untuk price actionnya. Oke, kemudian untuk kita lihat Fear and Greed Index di Coin Market Cap itu di 27. Kondisi sekarang itu lagi fear. Nah, di fear sekarang belum extreme fear. Di sini preferensi kalian, kalau kalian masih yakin market bakal bisa naik, ini sebenarnya momen yang tepat untuk kalian untuk akumulasi dari Bitcoin atau akumulasi dari kripto-kripto yang kalian ingin tradingkan kembali. Karena kondisi di sini ya kondisi yang optimal untuk membeli gitu. Tapi kalau saya lebih khawatir, karena saya khawatirnya jangan sampai tambah turun karena narasi itu yang tadi ada 4-year cycles untuk bear market dan American shutdown itu masih sekarang. Nah, untuk narasi positifnya itu sebenarnya sudah lewat. Kemarin itu kan sempat ada cut rate 4%. Kemudian ada sedikit keraguan dari market, mana Jerome Powell itu juga kan mengatakan belum tentu akan menurunkan lagi suku bunga di bulan Desember. Jadi itu juga yang membuat market jadi anomali, market jadi khawatir, makanya price action dari beberapa aset itu turun seperti ini. Tapi biasanya normalnya kalau untuk di akhir tahun November, Desember itu hampir rata-rata aset itu dia mengalami kenaikan. Ini biasanya. Tapi kita tidak tahu ya gimana. Itu tergantung dari kalian mau TP atau mau tambah barang. Itu dikembalikan ke kalian. Oke, kemudian untuk likuiditas dari Bitcoin itu dalam 24 jam terakhir itu yang liquid itu di posisi long ada di 1,1 miliar terlikuidasi. Sedangkan shortnya itu cuman 195 juta. Jadi lebih banyak yang liquid di posisi long. Nah, ini kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman kalau belum paham masuk ke market futures itu nggak usah, kalian masuk ke market spot saja, beli barang simpan daripada kalian nanti kena liquid di sini. Karena orang-orang yang masuk ke market futures itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di market dan siap kena margin call, kena likuidasi. Kalau saya sendiri prefernya ya ke spot aja, walaupun saya juga kadang main di futures. Oke, jadi kembali lagi saya ingatkan bagi teman-teman, itu keputusan ada di tangan kalian. Kalian mau trimming atau kalian mau lanjut untuk akumulasi lagi di harga sekarang, karena dilihat dari berbagai macam katalis itu kembali ke preferensi kalian. Cuman di sini saya ingatkan bersyukur. Kalau saya lebih bersyukur, rasa bersyukur saya itu tinggi kalau misalkan saya sudah dikasih harga segini, apalagi kemarin di sini di 120 itu pada saat saya TP itu saya sudah sangat bersyukur sekali. Nah, kemudian TP selanjutnya di bawah sini sedikit. Nah, itu saya juga sudah sangat bersyukur dengan jumlah yang saya sudah trimming. Nah, itu saya tinggal menunggu momentum sampai di bear market di bawah. Kalau saya dikasih harga murah di bawah 70 itu saya sangat bersyukur dan saya bakal ambil lagi barangnya. Saya jual Bitcoin bukan berarti saya keluar dari market Bitcoin. Saya hanya menerapkan strategi untuk masuk kembali entry ke dalam Bitcoin. Jadi
Seperti yang kalian tahu juga, saya termasuk orang yang membeli Bitcoin setiap hari. Jadi ya setiap hari, walaupun jumlahnya sangat-sangat kecil, cuman itu merupakan juga salah satu strategi di CI saya. Dan saya akan banyak beli barang itu pada saat harganya lagi turun. Dan kalian juga bisa lihat bahwa ada sesi borong aset saya itu untuk salah satu strategi saya. Tapi salah satu strategi saya juga itu ada pada saat asetnya lagi turun seperti ini. Contoh di sini ya, pada saat bulan April itu saya borong lagi. Bukan cuman Bitcoin yang saya borong, saham-saham US juga di sini saya borong untuk akumulasi di sini. Dan sekarang untuk saham US, kalau saya mau jual kayaknya enggak, karena saham US itu saya sifatnya long term ya. Dan posisi di saham juga itu saya masih nyaman overall. Cuman untuk Bitcoin ini kebanyakan kemarin kan, makanya saya lebih nyaman untuk trimming dulu barangnya, kemudian nanti kita entry lagi. Jadi sekarang itu posisi cash itu lagi banyak. Dan terus terang saya bingung cash saya ini mau taruh di mana. Tapi nggak apa-apa. Ini kita siap-siap peluru untuk berperang lagi di bottom dari bear market. Oke guys, jadi kembali lagi saya ingatkan, hati-hati di kondisi yang sekarang. Preferensi kembali ke kalian, mau masuk atau tidak itu tergantung dari kalian. Jadi sampai ketemu di bear market dari Bitcoin dan kripto. Mudah-mudahan kita bisa tetap tegar memegang Bitcoin kita sampai ke next cycle berikutnya, dan kita menghadapi bear market dengan harga Bitcoin yang lebih murah. Oke, itu saja mungkin ya. Thank you bisa sudah mendengar kita punya analisis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.